Cuman kalau nama saya ya, saya itu malu kalau di depan orang sebenarnya ya. Makanya saya gak bisa nangis kalau banyak orang sebenarnya. Selama ini saya ke orang tua saya cuma ngasih uang, cuma buat kebutuhan sehari-hari. Buat kalau ada keinginan saya kasih uang. Tapi saya apalagi sama bapak saya, kebetulan sama bapak saya dari orang kurang akrab dari kecil. Saya hampir belum pernah ngingetin, Pak, ayo sholat Pak, kita berjamaah ke masjid. Saya belum pernah, ya Allah. Bener-bener Masya Allah. Pokoknya aji banget selama 3 hari ini. Gak kapok ya? Gak kapok, justru malah bersemangat. Pengen 40 hari. Masya Allah. Allahu Akbar. Amin. Anja Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah fisabilillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pagi ini indah, sejuk, suasananya enak banget. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang saya bersama dengan Kang Abdul Aziz yang biasa dipanggil Kang Aziz. Ya. Kang, gimana kabarnya Kang hari ini? Alhamdulillah baik Kang Dada. Ya Allah sehat jasmani dan rohani ya pastinya. Alhamdulillah. Ini Kang Aziz. Ya. Kang Aziz ini kesehariannya kerja atau usaha atau fokus nganggur atau gimana? Masya Allah. Alhamdulillah saya ada usaha kecil-kecilan di bidang otomotif ya. Alhamdulillah sampai sekarang udah menekuni sekitar 10 tahun. Masya Allah. Alhamdulillah udah ada 2 tempat usaha saya sekarang dengan jumlah karyawan 15 orang. Masya Allah. Dominan dari Tasikmalaya, kebetulan yang kerja juga ada tetangga, ada temen, ada saudara juga gitu. Jadi Masya Allah, ini ikhwan fillah, Kang Aziz ini entrepreneur, dia pengusaha 10 tahun di Bogor, dan di dalam usahanya ini jam kerjanya sibuk kan, Masya Allah. Tapi Allah kasih hidayah, Allah kasih kesempatan luang waktu untuk bisa ikut dakwah ini, kerja dakwah ini keluar 3 hari, Masya Allah. Nah, ini tadi latar belakang mengenai kehidupan ya, maksudnya pekerjaan gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya, latar belakang apa akhirnya bisa hati ini, keinginan ini mau ikut kerja dakwah? Alhamdulillah dulu waktu di Bandung, saya itu waktu masih sekolah kelas 2 naik kelas 3 kalau nggak salah. Itu kan kebetulan kalau kita SMK itu ada PKL namanya. Ada PKL di Bandung. Kebetulan saya di tempatnya punya Agim ya waktu itu, di MK Khasiat tuh, air minum yang berkhasiat waktu itu, PKL. Waktu itu sore hari itu sekitar jam 4 pada sebelum asar, sekitar jam 3 kurang lah waktu itu kalau nggak salah, tahun 2008 gitu ya itu. Ada jamaah juga, rombongan itu sekitar 4 orang ketok pintu tuh ke kosan waktu itu. Diusir? Oh enggak. Enggak usir ya kan, namanya kita menyambut tamu kan ya, diutarakan ya. Intinya itu beliau ini jamaah ini dia ngajak kita sholat bareng berjamaah. Dan dia bilang juga ada kajian, kita istilahnya berkenan ikut. Dan qadarullah waktu itu saya gak nolak, saya langsung ganti baju, pakai sarung, ikut sama jamaah.
Iya, gak nunggu ntar. Alhamdulillah tuh ikut sama teman saya berdua tuh, Kang Herman atau enggak Eeng atau waktu itu namanya itu. Alhamdulillah itu ikut sholat berjamaah bareng situ taklim. Ada ketenangan tuh dalam hati saya tuh. Saya kebalik lagi setelah maghrib, saya kebalik lagi. Saya langsung lihat guru itu di situ itikaf 3 hari. Saya itikaf di Masjid Bandung itu 3 hari. Alhamdulillah di 3 hari yang singkat itu saya menemukan benar-benar saudara yang benar-benar saudara tuh kayak gimana, istilahnya ketenangan hati itu, masya Allah luar biasa sih. Saya bolos waktu itu PKL 3 hari, masya Allah. Ya sehingga istilahnya mah saya tuh risau. Saya pas tiba-tiba risau tuh bulan-bulan ini dalam hidup saya nih udah mulai risau lagi masalah akhirat. Langsung otak berpikir, di Bogor ada gak ya jamaah yang kayak di Bandung waktu itu gitu kan. Saya coba cari-cari tuh di situs Google, di YouTube. Alhamdulillah saya dengar ceramah Ustadz Yuri waktu itu yang tersentuh banget tuh waktu itu, masya Allah. Saya carilah informasi gitu kan, di manakah tempatnya ini nih yang biasa ngadain jemaah tabligh ini di mana gitu kan. Terus saya terkirimlah ke Instagram. Kebetulan di situ ada acara tanggal berapa kemarin Tafakur Alam tuh, dalam 21 itu ada Tafakur Alam. Saya gak panjang lebar, pokoknya saya langsung daftar ikut, masya Allah. Akhirnya kan sedikit panjang cerita, saya ikut ke sana. Alhamdulillah di situ saya banyak mendapatkan ilmu yang luar biasa, bisa merenungi juga kebesaran Allah itu. Kita tuh sungguh kecil di mata Allah, masya Allah. Pokoknya amazing banget lah pengalamannya waktu di Tafakur Alam itu. Terus akhirnya qadarullah iya, ketemu teman-teman di sana, teman-teman, dan akhirnya bisa ikut. Iya, ajakin, ada yang WA Japri itu waktu itu, Kang El langsung Japri saya. Alhamdulillah saya gak mikir 2 kali 3 kali, siap bismillah Kang El saya ikut gitu kan. Nah setelah ikut 3 hari ini gitu, kerja dakwah ini, kesannya seperti apa? Kesannya di sini banyak hal-hal positif dan ilmu-ilmu yang benar-benar bermanfaat ya. Maksud hal positif, kita tuh di setiap yang terjadi di sini itu pasti ada hikmahnya. Dari dari mulai kita belajar berkhidmat untuk teman-teman yang lain, di situ ada keluluhan hati kita. Kita merasa istilahnya, oh gini rasanya istri kita di rumah, capeknya itu kayak gini, bahkan bisa lebih capek lagi karena di rumah kita ada anak kecil yang istilahnya mah yang masih kecil banget, tahu sendiri kalau namanya anak kecil itu makan harus disuapin, cebok dicebokin, belum lagi ada kakaknya yang harus disiapin untuk sekolahnya, makanannya, belum lagi saya sendiri yang suka ngerepotin, suruh dibikinin apa, suruh dibikinin itu, belum beres-beres. Masya Allah, saya di sini cuma gak nyebokin anak, nggak gak nyiapin baju sekolah kakaknya, nggak ngelap-ngelap kaca ini itu. Capeknya alhamdulillah terasa banget. Disitulah ada hikmah positif gitu kan ya, yang bisa kita ambil betapa istri kita tuh benar-benar lah gitu, jadi hikmahnya luar biasa. Terus kesan selama 3 hari ini ada nggak yang sangat menyentuh hati, akhirnya dapat momen dimana kita tuh sangat berserah diri kepada Allah dengan apapun itu gitu. Momennya yang banyak sih momen ya, yang nggak bisa dijabarkan di sini ya, soalnya panjang banget kalau dijabarkan di sini. Mungkin yang yang paling saya menyentuh dan paling menampar saya, masalah ilmu yang saya dapat itu tentang harta ya. Harta yang kita dapat dari mana, dipakai buat apa gitu kan. Itu hisabannya luar biasa. Sampai baju kita aja
yang dipakai itu dari setiap helai benangnya itu dihisab sama Allah. Di situ saya benar-benar terpukul, sedih saya. Kadang saya kalau beli kebutuhan ya yang nggak saya butuhkan juga kadang saya beli, saya mau beli gitu kan, itu belum tentu saya butuhin. Di situ pokoknya luar biasa banget. Di situ ruh ilmu yang didapetin di 3 hari ini, yang didapat itu beda dengan kita dengerin ceramah-ceramah biasa di luar. Kadang kita kalau dengerin ceramah-ceramah di luar itu bukan menjelekkan, yang saya rasain ya, pengalaman pribadi. Kadang kita mendengar cuman sekedar cuma itu doang, tidak ada pikiran renungan kemana gitu kan. Kita di sini di 3 hari ini nih bener-bener ilmu dapat banget dari kita yang tadinya ke orang tua kurang perhatiin, bener banget di sini. Saya ingat tuh sama orang tua kita tuh, masya Allah, sebenarnya gak perlu uang dari kita itu, perhatian itu udah cukup banget buat orang tua. Kadang ya kayak gitu. Terus kapan Terakhir nangis itu saya setelah tahajud, saya nangis tuh. Cuman kalau nama saya itu malu kalau nangis di depan orang sebenarnya ya. Makanya saya gak bisa nangis kalau banyak orang sebenarnya. Tapi di sini bisa ya. Alhamdulillah saya rata-rata tuh awali pas pertama keluar. Saya pertama nangis itu pas sebelum singgah di sini, saya udah nangis tuh di rumahnya Abi. Iya, saya bangun nunggu tahajud ini, kirain saya biasa bangun tuh 3:30 ya. Ternyata semalam 2:30 udah dibangunin. Tanpa sadar kirain saya itu 2:30. 2:30 udah saya bangun. Di situ saya sholat tahajud. Habis itu sambil sholat aja, istilahnya saya berusaha fokus dengan bacaan-bacaannya. Tapi yang terlibat tuh orang tua saya yang di kampung. Ya Allah. Apa yang dirasa gitu? Apa yang menjadi kesan banget? Ternyata saya cuma memikirkan materi aja. Saya ngasih materi ke orang tua saya. Karena memikirkan saya belum bisa mengajak kepada kebaikan, belum bisa mengajak kebaikan, ya Allah. Saya menambah berdosa, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Selama ini saya ke orang tua saya cuma ngasih uang cuma buat kebutuhan sehari-hari, buat kalau ada keinginannya saya kasih uang. Tapi saya apalagi sama bapak saya, kebetulan sama bapak saya dari kurang akrab dari kecil. Saya hampir belum pernah ngingetin, Pak, ayo sholat Pak, kita berjamaah ke masjid. Saya belum pernah, ya Allah. Bisa orang tua saya ada salah, saya belum berani, saya negur, belum berani saya. Ya Allah, saya getar, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Jadikanlah bapak saya aja. Berikanlah pada taufik hidayah, ya Allah, pada bapak saya, ya Allah. Terus, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, hidayah kepada bapak saya, ya Allah. Jangan sibukin pada dunia, ya Allah. Saya berdosa gitu, ya Allah, gak ngingetin, gak ngajak. Saya cuma dalam hati aja gitu risaunya, gak berani ngajak, ya Allah. Kadang kita ada rasa bangga pada orang tua, udah ngasih inilah, ngasih materi inilah. Masya Allah, ternyata itu gak ada apa-apanya dibanding dengan hidayah yang dikasih sama Allah.
Suara saya. Nih. Kang Haji, setelah keluar 3 hari ini bersedia insya Allah untuk menerapkan apa yang sudah didapat selama 3 hari ini. Kita terapkan ilmu-ilmu ini, pengetahuan-pengetahuan ini di dalam rumah kita ini bersama keluarga. Insya Allah saya niatkan. Nanti akan timbul rasa rindu untuk 3 hari lagi kita keluar lagi, kita itikaf lagi. Insya Allah. Bersedia insya Allah. Insya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah sehatkan. Amin. Ikhwanifillah, Masya Allah, ini luar biasa. Semoga Ikhwanifillah juga dapat ikut merasakan bagaimana 3 hari, keluar 3 hari di jalan Allah, kita berdiam diri di masjid 3 hari, berkhidmat, taklim, dakwah ilallah. Masya Allah, semoga berkah ya. Amin ya Allah. Ikhwanifillah, mungkin kami di sini mohon doanya agar kami istiqomah. Kang Haji, mungkin ada yang mau disampaikan pengalaman 3 hari ini bagaimana untuk teman-teman biar bisa ikut 3 hari merasakan bagaimana 3 hari ini dekat sekali dengan Allah, banyak pelajaran gitu di dalam 3 hari ini. Alhamdulillah kawan-kawan semua, teman-teman, 3 hari ini sungguh luar biasa. Kita itu di sini dari bangun tidur sampai tidur lagi, insya Allah ibadah. Insya Allah kita selama 3 hari ini kita jauh dari maksiat yang biasa kita yang dilalui tiap hari. Mungkin kita gak sengaja sering lihat aurat orang atau gimana, sering ngomongin orang atau gimana, dan banyak berbicara yang sia-sia. Di sini kita alhamdulillah obrolan kita itu semakin menambahkan ilmu dan naikin iman kita. Kita tuh bener-bener di sini tuh 3 hari ini bener-bener Masya Allah, pokoknya aji banget selama 3 hari ini. Nggak kapok ya? Nggak kapok, justru malah bersemangat. Pengen 40 hari. Masya Allah, Allahu Akbar. Amin. Ajib. Amin. Ikhwanifillah, terima kasih banyak. Sampai di sini obrolan kita, Masya Allah, luar biasa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku coba meluangkan waktu di selariuhnya dunia. Ku coba menyisihkan masa di kala gundah melanda. Kini ku datang menjemput rahmatmu untuk memohon ampunan atas dosaku. 72 jam bermesraan denganmu, 72 jam bermanjaan denganmu, 72 jam menangis di rumahmu, 72 jam mengharap surgamu. Sungguh tenang berada di rumahmu, semakin terasa penuh dosa. Sungguh bahagia di pelukanmu, hingga hilang beban di dada. Kini semakin yakin atas rahmatmu yang telah menjanjikan surga untukku. 72
72 jam bermesraan denganmu, 72 jam bermanja denganmu, 72 jam menangis di rumahmu, 72 jam mengharap surgamu. Anja Channel.